Shalom rekan-rekan sekalian, bersyukur ya kita pada pagi hari ini bisa berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah hari Minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan pada hari ini. Sekiranya kami bisa mengikuti ibadah kembali pada hari ini semua hanya karena berkat dan anugerah-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk ibadah hari ini, biarkan Tuhan yang memimpin ibadah pada hari ini. Berikan kami hikmat kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan. Berikannya boleh apa yang kami dengarkan hari ini bisa menjadi pembelajaran dalam hidup kami Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam firman-Mu. Kami mau menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami akan doa ini, amin. Ya teman-teman, kita bersyukur ya untuk di masa-masa pandemi seperti ini, jika kita masih bisa sehat satu sama lain, dan saya rasa itu juga hanya karena suatu penyertaan Tuhan yang mengagumkan dan penyertaan Tuhan yang juga sungguh ajaib untuk dimengerti di dalam setiap kehidupan kita. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya teman-teman, banyak belakangan kabar duka ya yang menghampiri kita akhir-akhir ini, baik dari entah keluarga atau teman-teman kita. Mungkin di antara
kita semua pasti merasakan gelisah belakangan ini. Tetapi ada satu pribadi yang harus kita percaya, dia selalu menyertai kita, yang selalu menjaga kita, dan hanya dekat dengan dia, jiwa kita pun juga tenang. Mari kita menaikkan satu pujian hanya dekat kasih-Mu Bapa sebelum memasuki khotbah pada pagi hari ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia terlihat lupa, namun Engkau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan sampai pada hari ini. Kalau kami boleh ada, kami percaya karena Tuhan yang memelihara dan menjaga kami. Tuhan, kami juga bersyukur karena pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong buka hati kami. Tuhan, bantu kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dan juga Tuhan, tolong hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian, firman Tuhan kita pada hari ini berjudul Apolos di Efesus. Dan diambil daripada bagian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang ke-18, ayat yang ke-24 sampai 25. 24 sampai 28. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18, ayat yang ke-24 sampai ke-28. Berbunyi demikian, Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias.
Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Berbahagia orang yang mendengarkannya, merenungkannya, dan menghidupinya dalam kesehariannya. Puji Tuhan. Shalom rekan-rekan sekalian, kita kembali melanjutkan serial khotbah kita daripada kitab Kisah Para Rasul. Dan kali ini kita sudah masuk ke dalam pasal yang ke-18 ayat yang ke-24 sampai 28, di mana bercerita tentang Apolos singgah di kota Efesus. Mungkin rekan-rekan sekalian akan bertanya-tanya, dari perikop yang singkat ini, kita bisa mendapatkan apa atau kita bisa belajar apa dari kisah yang singkat ini? Ceritanya cuma seorang Yahudi bernama Apolos singgah ke kota Efesus, kemudian melanjutkan pelayanannya di Akhaya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita cuma melihat dari sisi itu saja, mungkin kita tidak tahu apa yang bisa kita pelajari. Tetapi rekan-rekan, sesungguhnya di dalam kisah ini ada hal-hal yang berharga, ada hal-hal yang penting dan dapat kita pelajari bersama-sama. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam kisah ini diceritakan tentang jemaat di kota Efesus. Nah, jemaat kota Efesus ini adalah jemaat yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena jemaat di kota ini dilayani oleh tokoh-tokoh Kristen yang penting dan besar. Di kisah-kisah sebelumnya kita tahu bahwa kota Efesus dilayani oleh Rasul Paulus. Dan di dalam perikop yang kita baca hari ini, jemaat di kota Efesus juga pernah dilayani oleh Apolos. Siapa Apolos itu? Kalau di dalam perikop yang kita baca ini dicatat bahwa dia berasal dari Alexandria. Nah, apa yang unik dari kota Alexandria ini, rekan-rekan sekalian? Kota dari asalnya Apolos itu datang. Nah, kota Alexandria ini pada zaman kuno itu adalah sebuah kota yang terkenal karena perpustakaannya. Perpustakaannya terkenal sangat lengkap dan besar pada masanya. Jadi banyak orang berpendidikan itu muncul dari kota Alexandria. Kemungkinan besar Apolos juga adalah salah seorang muda yang mendapatkan kesempatan seperti demikian. Maka dicatat dia adalah seorang yang fasih berbicara, fasih berdiskusi, fasih mungkin mengajar, dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Jadi Apolos ini bukan saja orang yang awam atau orang yang biasa aja, tetapi dia lebih daripada itu. Dia ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengerti kitab suci, dan pandai untuk berdiskusi. Orang pintar lah istilahnya. Dan memang Apolos adalah salah satu tokoh gereja mula-mula yang sangat prominen atau penting pada masanya. Jadi jemaat di kota Efesus ini beruntung ketika Rasul Paulus meninggalkan Efesus, tidak lagi melayani di kota Efesus, gantian kedatangan tokoh penting lainnya yaitu Apolos. Tidak berhenti sampai di sana juga, rekan-rekan sekalian. Jemaat kota Efesus ini juga beruntung karena dalam catatan sejarahnya, jemaat kota Efesus ini juga dilayani oleh Rasul Yohanes sampai masa tuanya. Tidak berhenti sampai di sana juga, saudara-saudara sekalian. Kalau kita mengenal murid didik daripada Rasul Paulus, anak rohani daripada Rasul Paulus yaitu Timotius, juga melanjutkan pelayanan Rasul Paulus di kota Efesus ini. Jadi kota Efesus ini adalah kota yang sungguh beruntung. Jemaat di dalam kota ini sungguh beruntung karena di dalam masa-masa pembentukan atau pembangunan gereja atau jemaat Tuhan di kota Efesus, mereka berkali-kali mendapatkan kesempatan dilayani oleh tokoh-tokoh iman yang sangat besar. Nah, tetapi kalau kita coba melihat dari situ, lalu apa kelebihannya atau hal apa yang bisa kita pelajari buat kita pada hari ini? Nah, rekan-rekan sekalian, ada hal lainnya yang bisa kita pelajari, terutama daripada tokoh-tokoh yang tercatat di dalam perikop yang kita baca.
Dari tokoh-tokoh di dalam perikop ini seperti Apolos, Priskila, dan Aquila, kita bisa melihat gambaran jemaat Tuhan di kota Efesus itu seperti bagaimana. Dan saya menemukan bahwa mereka adalah kumpulan orang-orang yang ternyata menyukai firman Tuhan. Mereka sangat suka merenungkan firman Tuhan dan juga sangat paham dengan firman Tuhan. Bahkan karena mereka sangat menyukai firman Tuhan dan sangat paham dengan firman Tuhan, mereka suka berdiskusi akhirnya dengan orang-orang lain yang mungkin berbeda iman dengan dia. Tetapi yang lebih penting adalah, terutama ketika kita melihat catatan tentang Apolos ini, dia mahir di dalam soal-soal kitab suci terkait dengan apa? Terkait dengan Tuhan Yesus. Jadi di bagian daripada perikop ini di ayat yang ke-28, dia itu membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi Apolos itu selain fasih dan paham tentang soal-soal kitab suci, paham tentang firman, dia bisa menghubungkan, mengkaitkan isi daripada kitab suci sehingga akhirnya itu menunjuk atau menjelaskan bahwa janji Tuhan kepada kita adalah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat, yang adalah Mesias. Nah, rekan-rekan sekalian, ini menunjukkan betapa pahamnya Apolos terhadap firman Tuhan. Nah, bandingkan rekan-rekan sekalian dengan kita hari ini ya. Kadang-kadang kita suka kalau lagi dengerin khotbah atau dengerin firman Tuhan, kadang-kadang kita bisa bengong gitu ya. Kok kayaknya saya tidak pernah dengar cerita tentang ini ya. Lalu mungkin juga ketika ditanya sama orang, kamu pernah dengar nama orang ini nggak di dalam kisah Alkitab? Kita juga mungkin akan berpikir, kayaknya nggak pernah dengar deh. Waduh, cilaka rekan-rekan sekalian. Itu tandanya berarti kita kurang fasih, kurang mengenal isi daripada Alkitab. Dan ketika kita tidak fasih atau mengenal isi Alkitab, maka jelas kita juga tidak mungkin menemukan kaitan-kaitan antara janji-janji Tuhan yang kemudian menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kemungkinan besar kita akhirnya hanya percaya Yesus juru selamat cuma karena kita dikasih tahu sama gereja atau hamba Tuhan. Sejauh itu saja. Tetapi kitanya sendiri mungkin tidak punya pemahaman yang jelas tentang siapa itu Yesus. Jadi kita cuma ikut-ikutan. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah sebuah kecelakaan ya rekan-rekan sekalian. Iman itu tanpa pengertian ataupun pengetahuan itu adalah menjadi iman yang tidak teruji. Iman itu hanya ikut-ikutan dan kemudian ketika pergumulan itu datang, kesulitan itu datang, atau tantangan dari orang yang mungkin berbeda iman dengan kita menantang kita tidak sanggup menjawabnya. Nah, rekan-rekan sekalian, kembali kepada perikop ini, Apolos ini adalah seorang yang luar biasa. Dia itu benar-benar mahir dalam kitab suci, paham kaitan-kaitannya, sehingga dia bisa menjelaskan dan membuktikan bahwa Yesus adalah juru selamat dirinya. Dan tidak berhenti sampai di situ karena dia paham, maka dia bersemangat. Dia bersemangat berbicara dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya itu, rekan-rekan sekalian. Bahkan di dalam perikop ini dicatat bahwa Apolos adalah seseorang yang juga rendah hati, masih kepengen untuk terus belajar. Bagaimana kita bisa tahu? Karena di dalam perikop ini dicatat bahwa sekalipun dia sudah jago di dalam kitab suci dan sudah mengajar tentang Tuhan Yesus, tetapi sayangnya dia baru mengetahui tentang baptisan Yohanes. Dia baru mengetahui tentang baptisan Yohanes. Maka kemudian jemaat di kota Efesus ini, yaitu Priskila dan Aquila, mengundang dia untuk datang, lalu mengundang dia datang ke rumah mereka, mengajak dia mungkin makan, lalu berdiskusi tentang iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian mereka mengajarkan kepada Apolos tentang baptisan Roh Kudus. Nah,
Apolos kemudian menyadari, oh ternyata ada hal yang saya belum ketahui toh tentang iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih ada toh tentang yang namanya pengajaran baptisan Roh Kudus. Lalu kemudian dijelaskan oleh Priscilla dan Aquila. Nah tetapi rekan-rekan sekalian, itu menunjukkan kepada kita bahwa Apolos adalah seorang yang sudah suka firman Tuhan, tetapi masih cukup rendah hati untuk terus mau diajar tentang firman. Dan dari sisi Priscilla dan Aquila, kita bisa melihat bahwa itu menggambarkan jemaat pada masa itu adalah jemaat yang karena cinta akan firman Tuhan, dan dengan demikian mendorong mereka untuk terus menjaga ajaran itu tetap benar dan suka berdiskusi, berbagi iman satu dengan yang lainnya. Suka berdiskusi, berbagi iman tentang pengajaran-pengajaran firman Tuhan dari satu orang kepada orang yang lain. Pada masa itu kekristenan begitu indah rekan-rekan sekalian, karena mereka semua pada rajin, pada suka belajar firman Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini rekan-rekan sekalian? Apakah kesukaan dan kerinduan itu ada di dalam hati kita? Nah teman-teman sekalian, kita mungkin perlu juga membahas tentang baptisan Yohanes dan baptisan Roh Kudus terkait dengan hal ini. Pertama-tama, kenapa ya Apolos walaupun sudah fasih dan mahir tentang kitab suci, dia tidak mengetahui tentang baptisan Roh Kudus, dia hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes. Nah, kondisinya soalnya tidak sama dengan diri kita pada hari ini. Pada hari ini, informasi itu begitu dengan mudah sampai kepada diri kita. Dengan satu sentuhan tombol saja kita sudah mendapatkan informasi. Tetapi berbeda dengan mereka pada masa itu. Di zaman kuno, satu tempat ke tempat yang lain, itu memerlukan jarak dan waktu yang panjang. Begitu juga tentang pengajaran-pengajaran iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu juga tersebarnya juga tidak cepat dan memerlukan waktu yang panjang. Mungkin saja Apolos ini percaya kepada Tuhan Yesus dan pengajarannya jauh sebelum kejadian turunnya Roh Kudus. Maka yang dia ketahui baru tentang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus dibaptis, yaitu melalui baptisan Yohanes. Mungkin saja yang dia dapatkan informasinya tidak update gitu rekan-rekan sekalian. Nah mungkin teman-teman juga akan bertanya, lalu apa bedanya baptisan Yohanes dengan baptisan Roh Kudus? Di dalam Alkitab, baptisan Yohanes itu merujuk kepada pertobatan dan baptisan dengan air. Tetapi Yohanes Pembaptis sendiri sudah berkata terlebih dahulu, aku membaptis dengan air, tetapi yang datang setelah aku, yaitu Yesus Kristus, dia akan membaptis kamu dengan lebih penuh kuasa lagi, yaitu dengan Roh Kudus. Nah, baptisan Yohanes itu melambangkan kerinduan daripada kita yang mau percaya kepada Tuhan, yang mau berbalik kepada Tuhan. Maka kita dipanggil untuk berkomitmen, bertobat, berubah, menyesali dosa-dosa kita dan datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Dan mungkin itulah pemahaman baptisan yang baru diterima dan diketahui oleh Apolos. Tetapi ternyata berita itu kan berkembang rekan-rekan sekalian. Yesus kemudian disalib, Yesus kemudian bangkit, dan kemudian ada Roh Kudus turun ke atas para rasul. Mungkin berita yang terakhir itu tentang Roh Kudus turun ke atas para rasul itu belum diterima, berita tersebut belum diterima oleh Apolos. Sedangkan jemaat di kota Efesus yang dilayani oleh rasul-rasul, mereka sudah mendapatkan pengajaran tersebut dan sudah mengerti tentang baptisan di dalam Roh Kudus. Lalu apakah itu baptisan Roh Kudus? Nah, kalau baptisan Roh Kudus itu mungkin kalau kita melihat dari nubuatan di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kepada umatnya, kelak aku akan memberikan kepada kamu hati yang baru.
Aku akan memberikan rohku tinggal di dalam dirimu supaya hatimu menjadi lembut, menjadi taat, dan mengikuti setiap firmanku. Apa bedanya antara baptisan Yohanes dengan baptisan Roh Kudus? Kalau baptisan Yohanes itu berbicara tentang dari diri kita punya kerinduan untuk bertobat ketika kita mau datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi baptisan ini tidak cukup berkuasa. Why? Karena walaupun baptisan Yohanes itu baik, kita punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan dengan menyerahkan hidup kita, istilah itu begitu. Tetapi itu datang daripada usaha manusia yang berdosa. Di mana kita tahu manusia berdosa itu komitmennya itu gampang luntur, rekan-rekan sekalian. Oleh karena itu, Tuhan tahu kelemahan manusia, maka Tuhan mencurahkan baptisan Roh Kudus. Bukan berarti ini adalah dua hal yang berbeda ya rekan-rekan ya. Ini bisa saja dua hal yang terjadi bersama-sama pada satu event. Tetapi di dalam hal ini saya mencoba menjelaskan bahwa kenapa baptisan Roh Kudus itu jauh lebih penting dan berkuasa daripada baptisan Yohanes. Karena baptisan Roh Kudus datangnya, inisiatifnya datang daripada Tuhan terlebih dahulu. Bukan kita yang berusaha terlebih dahulu, tetapi Tuhan yang datang mencurahkan rohnya kepada kita, sehingga kita mengalami perubahan hati. Manusia yang berdosa tanpa pekerjaan Allah Roh Kudus, hatinya tidak akan bisa memiliki perubahan yang permanen. Tetapi ketika Roh Kudus itu dicurahkan oleh Tuhan bagi kita, maka kita, orang yang paling jahat sekalipun, hatinya akan diubahkan, akan dibuat berduka terhadap dosa-dosa kita, dan kita rindu untuk mengikut Dia. Kita mengalami perubahan permanen karena Tuhan yang mengubah hati kita, dan Tuhan mengizinkan rohnya untuk tinggal bersama-sama dengan kita, supaya kita terus mengalami proses pengudusan di hadapan Tuhan. Dan tidak hanya itu saja rekan-rekan sekalian, kenapa baptisan Roh Kudus jauh lebih kuat daripada baptisan Yohanes? Karena baptisan Roh Kudus itu adalah sebuah tanda, sebuah stempel, itu seperti yang tercatat di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, bahwa itu adalah sebuah jaminan bahwa orang yang sudah mendapatkan baptisan Roh Kudus adalah orang yang pasti mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah rekan-rekan sekalian, dua baptisan ini bukan dua hal yang berbeda ya. Seharusnya kedua hal ini adalah satu hal yang sama. Seperti kayak koin, satu sisi sini, satu sisi sini. Jadi pertobatan, keselamatan datangnya pertama-tama daripada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Maka ketika kita sadar Tuhan mencurahkan kepada kita Roh Kudus, kita bertobat, kita berubah, kita tahu bahwa Tuhan yang mengubah hati kita, maka kita sadar. Kenapa kita rindu untuk datang kepada Dia dengan sepenuh hati kita? Karena kita sudah diubahkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, di dalam hal ini Apolos masih kurang mengenali atau memahami sisi yang ini baptisan Roh Kudus itu. Maka dia baru mengenali baptisan tentang Yohanes. Kita harus, kalau mau mengikut Tuhan Yesus, kalau kita mau mendekat kepada Juru Selamat kita, kita harus bertobat. Seolah-olah ini semua adalah pekerjaan manusia. Ternyata bukan. Kalau seseorang bisa mau rindu mengikut Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya, dia seharusnya harus sadar bahwa Tuhanlah yang memilih dia. Bukan kita yang memilih Tuhan. Dan itulah yang hendak dijelaskan oleh Priscilla dan Aquila kepada Apolos. Dan Apolos dengan rendah hati, sekalipun dia pintar, sekalipun dia sudah memahami firman Tuhan, dia masih mau belajar tentang hal ini. Dan itu rekan-rekan sekalian itu memberikan kepada kita sebuah pengajaran yang berharga. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita sudah merindu dan menyukai firman Tuhan sehari-hari seperti mereka? Apakah kita juga sama seperti mereka ketika kita tahu bahwa rekan kita ada yang kurang lengkap pemahaman tentang firman Tuhan? Kita dengan sukacita berdiskusi bersama dengan dia dan membagikannya. Atau kita malah dengan rekan-rekan seiman kita malah ngobrolin hal-hal yang lain. Misalnya ngobrol tentang game lah, ngobrol tentang film lah, ngobrol tentang
berita-berita segala macam di dunia media sosial lah. Kita jadi cuma sukanya ngumpul, gosip, ngomong hal-hal yang tidak terlalu esensial. Padahal rekan-rekan sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya memiliki kesukaan yang penting seperti jemaat di kota Efesus dan Apolos ini. Suka firman Tuhan, suka mempelajarinya, menguasai isinya, memahami kenapa Yesus Kristus juru selamat kita, dan sanggup menggabungkannya, menunjuk sampai kepada Tuhan Yesus. Bahkan masih terus rindu untuk belajar lebih dalam lagi tentang iman kita di dalam Yesus Kristus. Bahkan rekan sekalian, setelah mereka sudah rindu, maka mereka berani dipakai Tuhan untuk berbagi iman, berbagi Injil, berbagi kebenaran firman Tuhan. Bahkan mungkin berani untuk membela iman kepada orang-orang di luar sana. Sudah berapa lama kita sebagai orang Kristen memiliki gaya yang seperti demikian? Jangan-jangan kita selama ini sebagai orang Kristen banyak waktu yang kita sia-siakan dengan membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Apalagi mungkin kita di dalam masa-masa pandemi ini, kita di rumah terus. Kita bahkan mungkin semakin tidak merenungkan firman Tuhan. Kalau misalnya kalian di dalam rumah mungkin berpikir, bagaimana saya mau berbagi Injil kepada orang lain di rumah terus kok. Rekan-rekan sekalian, zaman sekarang kita tidak perlu keluar rumah untuk ketemu orang-orang lain. Kita bisa bertemu dengan teman-teman kita dalam dunia virtual. Tetapi menjadi pertanyaan yang penting bagi kita bersama adalah, dengan pertemuan-pertemuan kita di dalam dunia virtual tersebut, apa yang kita lakukan dan kita kerjakan? Apakah kita sudah seperti jemaat di kota Efesus ini dan seperti Apolos ini? Suka firman Tuhan, suka merenungkannya, berusaha memahami lebih dalam tentang firman Tuhan, dan bahkan suka mengajar tentang firman Tuhan, bahkan suka berdiskusi tentang firman Tuhan, bahkan dengan berani membela iman kita di hadapan orang lain. Atau kita di dalam pertemuan-pertemuan virtual kita lebih banyak nyantai, mengkonsumsi kenikmatan ataupun kesenangan hobi pribadi, dan membuang-buang waktu kita di dalam masa-masa seperti demikian. Biarlah kiranya perenungan kita pada hari ini menjadi ingat-ingatan bagi kita. Mari kita meniru gaya mereka. Mari kita jangan menjadi orang Kristen yang pasif. Mari kita jangan menjadi orang Kristen yang tidak suka firman Tuhan. Kalau Anda dan saya betul-betul orang yang percaya bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan dan kita sudah mendapatkan Roh Kudus, harusnya kita semakin hari semakin rindu belajar firman Tuhan. Semakin hari semakin rindu membagikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Rekan-rekan sekalian, mari kita menerima doa berkat. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan penyertaan pemeliharaan daripada Allah Roh Kudus terus menambah-nambahkan di dalam hati kita kerinduan untuk mengenal Dia lebih dalam, kerinduan di dalam mengenal firman Tuhan, bahkan kerinduan dan keberanian untuk berbagi iman kita, berbagi Injil Kristus kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan sekalian, ibadah Yud kita telah selesai. Silahkan rekan-rekan sekalian mengambil saat teduh sejenak, dan kebaktian kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.